setelah selesai Pak Hikmat tuh, Pak, kui kalimatnya kui ketoknya apik Pak. Sing gitu, sing mau kui gitu, yang mana gitu. Saya ketika ngomong itu loh, setahun mengajar ketoknya apik yang gawe tagline, ya wes digawe aja gitu. Jadi Anda jangan membayangkan seperti saya mencoba mencari sebuah kalimat lalu diskusi seperti kalau di agensi itu mencari apa? Enggak begitu. Yang menjadi tagline itu adalah ungkapan spontanitas yang diambil oleh yang lain. Makanya tadi ketika Mas Yusril cerita saya ngambil kalimat di mana, sebentar yang mana ya kalimatnya ya? Karena ketika itu muncul bukan saya sedang merancang kalimat, enggak. Maju kotanya, bahagia warganya, oke? Itu nggak muncul dalam renungan. Mungkin Mas Aman ikut dalam diskusinya itu. Kita lagi duduk sama-sama. Lalu ketika duduk dalam diskusi itu kita tuh begini, prinsip saya bilang, kalau kita mau melakukan kemajuan, mau melakukan perubahan, jangan sampai orangnya terlewat. Kita itu harus buat kemajuan itu mau maju kotanya dan bahagia warganya. Nah, selesai diskusi, di samping itu ada KPF. Nis, kelihatan di kalimat tadi itu bagus. Oh gitu ya, yang mana yang kalimat? Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan bahwa apa yang terungkap bukanlah sesuatu yang dirancang untuk menjadi sebuah pesan. Itu adalah ungkapan spontan di dalam percakapan. Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang kemudian memotong percakapan panjang itu dalam kalimat yang itu berbeda dengan yang ditulis. Kalau yang ditulis dulu saya masih aktif nulis sendiri di Twitter, itu yang dipikirkan gitu. Misalnya begini, kalau mau jadi pejabat ya harus siap jadi kotak pos keluh kesah gitu ya. Jadi pejabat saya gitu. Itu saya ngomong itu 2011, 2012 mungkin 10 tahun yang lalu, dan itu masih ada di Twitter, bisa dilihat gitu. Kemudian ketika saya mengatakan dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang, itu memang dipikirkan kalimatnya diungkapkan. Nah, dari mana? Saya ingin sampaikan teman-teman, saya punya keyakinan inspirasi itu tidak datang dari meditasi. Inspirasi itu datang dari interaksi. Semakin banyak kita berinteraksi, semakin kita banyak dapat inspirasi. Syaratnya dalam interaksi itu kita mengambil hikmah, melihat apa-apa saja yang bisa kita pelajari, apa-apa saja yang bisa menambah pengetahuan bagi kita di dalam sebuah interaksi. Nah, kata-kata ini itu memang sesuatu yang bisa membuat kita melihat dengan perspektif baru. Sebetulnya bukan hanya kata-katanya, tapi cara pandangnya. Sering-seringlah melihat sesuatu dari cara pandang yang berbeda. Sering-seringlah menanyakan yang tidak ditanyakan. Sering-seringlah membuat urusan yang kompleks ditanyakan secara sederhana. Karena dari cara berpikir itulah baru muncul kata-kata. Jadi bukan kata-kata saja, kata-kata itu terjemahan dari pikiran. Nah, dari mana kita belajarnya ya? Baca, mendengarkan. Teman-teman sekalian, saya belajar dari baca dan dengan orang bicara. Saya mendengarkan begitu banyak orang bicara. Ini seperti sekarang di sini teman-teman mendengarkan saya sedang bicara. Teman-teman perhatikan apa yang boleh ditiru dan apa yang jangan ditiru dari bicaranya Miss. Pilih tuh, do-nya apa, don't-nya apa. Dan saya selalu perhatikan begitu. Ini ketika saya masih kuliah, kami di Jogja itu mengundang begitu banyak orang datang. Setiap kali orang datang itu kami perhatikan. Ini nih yang benar begini nih, yang enggak begini nih. Jadi bukan belajar dari satu orang, tapi belajar dari begitu banyak orang. Kemudian buka sebuah tulisan artikel, buka artikel lalu kita baca, ini artikel mubeng-mubeng nggak jelas. Ada begitu baca artikel sistematis sekali, langsung kalau saya menulis saya harus bikin yang sistematis. Kalau saya membuat karya jangan mubeng-mubeng. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang baru, kita lakukan assessment, lalu gunakan itu untuk diri kita.
Saat saya bicara, saya jangan tiru yang ABC. Saat saya menulis, saya jangan tiru yang ABC. By the way, membuat daftar don'ts itu lebih mudah daripada membuat daftar do. Percaya saya. Okay? Membuat daftar don'ts itu lebih mudah daripada membuat daftar do. Write your don'ts, itu akan membuat Anda tahu persis yang harus dihindari. Karena yang harus dikerjakan banyak sekali, tapi yang dihindari lebih sedikit. Nah, ini yang misalnya begini, kalau jadi pemimpin tuliskan 5 hal yang jangan. Nah, itu lebih mudah daripada kalau jadi pemimpin tuliskan 50 hal yang harus dikerjakan. 5 hal yang jangan, itu semua lebih mudah daripada jangan A, jangan B, jangan C, jangan D. Gampang itu. Nah, sama jadi bicara nulis. Nah, jadi Ciki yang saya bayangkan, kalau kita semua melihat kata-kata, bukan kata-kata sendiri, di balik kata-kata itu ada gagasan, ada pikiran. Kita harus konsentrasi pada pikirannya, cara berpikirnya, kemudian perspektif baru. Teman-teman, ada sebuah buku lama sekali, saya baca ini, mungkin buku ini buku tahun 80-an. Masih ada apa enggak ya? Di Google sebentar. Itu Pak, baca buku itu. Di Google sebentar. Namanya Breakthrough Thinking. Buku itu buat saya berpengaruh sekali pada masa itu. Saya masih kuliah. Breakthrough Thinking. Udah gitu, zaman mahasiswa nggak beli pula, fotokopi juga. Mohon maaf para penerbit. Jadi kami waktu itu di Jogja bikin fotokopiannya, walaupun covernya seasli, sebagus asli ya gitu kira-kira. Tapi buku Breakthrough Thinking itu memancing pada saya ini untuk melihat bagaimana selalu mencari sudut pandang baru dalam urusan apapun. Indikator paling sederhana seseorang itu melakukan breakthrough thinking atau tidak, itu Anda dari rumah ke kantor, rumah ke tempat kerja, jalannya sama terus atau gonta-ganti. Tahun berapa itu? Oh, wih, ternyata ada banyak. Oh, nanti dah lagi. Bisa baca buku itu gimana Pak ceritanya Pak? Ada teman menyarankan? Nah, ceritanya gini, saya ke gedung Metropolitan 2, sekarang WTC. Saya masih kuliah, di sana ada American Cultural Center. Kemudian saya datang ke situ, di situ ada banyak buku-buku, termasuk salah satunya adalah buku Breakthrough Thinking. Kalau linear thinking itu ini De Bono, bukan De Bono. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan membantu sekali. Jadi setiap kali kita berdiskusi, lihat dari perspektif baru, itu yang saya bilang. Kalau Anda bolak-balik ke rumah tempat kerja, kalau rute jalannya selalu gonta-ganti, cari jalan yang perempatannya paling pendek, cari jalan yang kemacetannya paling sedikit, hari apa lewat rute mana, kemudian jam berapa lewat rute mana, sesungguhnya Anda sudah melakukan breakthrough thinking. Tapi kalau ada orang yang tiap hari rutenya itu terus, memang ini non breakthrough thinking. Tapi rutinitas bikin selalu berpikir cari apa yang kalau bahasa kita banyak akal gitu ya. Mungkin gitu sih. Kalau ada pertanyaan berikutnya sebenarnya. Kalau nggak saya ngomong terus nanti. Saya sebenarnya penasaran nih Pak, mungkin ya Pak ada habit-habit Bapak dari kecil yang bisa kami adopsi. Habit kebiasaan literasi Bapak dari kecil. Siapa tahu bisa kami adopsi supaya kami pintar kayak Bapak gitu Pak. Kan saya yakin yang datang ke sini juga pengen bisa sepintar Bapak. Ini sebenarnya saya ini nggak pintar, bukan pintar gitu ya, tapi kami ini saya selalu mencoba untuk lihat dari perspektif baru aja terus. Perspektif baru terus. Baca, ketemu orang, lalu selalu mengambil hikmah dari setiap yang dibaca, setiap yang ditemui. Itu menurut saya yang paling kunci. Dan mau terbuka mendengarkan, mau terbuka melaksanakan yang didengarkan. Jadi kalau mendengarkan sesuatu menarik, follow up, jangan diam. Follow up, jangan diam. Kakek saya itu pernah memberikan sebuah nasihat. Saya sedang duduk di teras di depan rumah, lalu beliau memberikan pesan,
jangan duduk diam. Kalau duduk harus baca. Berarti Jangan jadi duduk kebiasaan. diam. Tapi kalau duduk harus baca. Baca. Jadi jangan duduk diam di teras gitu, ngapain? Jangan. Kalau duduk jangan duduk diam, tapi Harus duduk sambil baca. Dan itu saya ingat terus kemudian, karena beliau adalah pembaca dan beliau adalah penulis. Nah, ini yang juga saya boleh sampaikan, baca terus apapun itu. Nah, tantangan kita sekarang ini, kita tidak membaca, kita scanning. Lihat WA grup, habis itu lupa WA-nya mana yang tadi dibaca. Saking banyaknya grup, sampai lupa tadi fotonya di sebelah mana ya dari yang semua. Jadi dari reader menjadi scanner, ini yang menurut saya harus kita. Itu seperti apa tuh Pak? Kalau lebih dielaborasikan dari reader menjadi scanner. Iya, misalnya begini, dengan adanya informasi yang membludak, maka potensi kita untuk melakukan refleksi atas yang kita baca itu menurun. Kita cenderung untuk membaca cepat, membaca ringkas. Itu tidak masalah sebenarnya, baca cepat, baca ringkas, tapi reflektifnya jangan hilang. Reflektif, imajinatif itu jangan hilang. Jadi ini yang menurut saya harus ditumbuhkan. Jadi kalau sekarang kita banyak sekali banjir informasi, tetap gunakan untuk reflektif, tetap gunakan untuk imajinatif. Masya Allah.